Hari ini saya akan mengunjungi sebuah lokasi yang berada di pinggiran gunung. Bukan untuk berburu, tapi untuk mewujudkan impian yang tidak pernah tercapai sewaktu kecil dulu. Apalagi kalau bukan rumah pohon, bosku. Cita-cita yang hampir semua anak laki-laki impikan. Di ujung padang rumput yang hijau berdirilah satu pohon asam yang terlihat kokoh. Di atas pohon inilah rencananya saya akan membuat rumah pohon. Pohon ini saya pilih karena batangnya yang besar disertai pula dengan cabang yang sangat banyak. Setelah mengamati pohon ini, sepertinya yang harus saya persiapkan dulu adalah bambu sebagai bahan untuk membuat tangga. Bambunya saya tebang dulu. Kemudian rantingnya saya bersihkan. Selain bahan untuk membuat tangga, bambu ini juga akan saya jadikan pijakan di bagian atas nanti. Dan sepertinya ini sudah cukup, bosku. Sekarang saya akan mengambil balok kayu sebagai bahan utama untuk membuat rumah pohon. Karena lokasi pengambilan balok ini lumayan jauh, saya harus dibantu kameramen untuk mengumpulkannya. Selain cepat terkumpul, saya juga tidak terlalu menyiksa diri. Sebagian bahan untuk membuat rangka sudah terkumpul. Alat-alatnya pun sudah menunggu untuk dipergunakan. Sekarang saya akan membuat tangga dari 2 batang bambu sebagai induknya. Kemudian saya buat garis sejajar memakai siku untuk menentukan posisi lubang anak tangganya. Setelah sampai di ujung, bagian yang sudah ditandai tadi saya gergaji, namun tidak sampai putus. Sebelum akhirnya harus dilubangi memakai pahat berukuran kecil seperti ini. Satu persatu lubang saya buat sampai di ujung. Kemudian memasang bilah bambu sebagai anak tangganya. Setelah anak tangga terpasang ke bambu pertama, saatnya menghubungkannya ke bambu yang kedua. Namun kadang sedikit tekanan diperlukan, karena sebagian lubang ada yang kekecilan, bosku. Tapi meskipun sudah terpasang, anak tangga ini masih harus dipaku agar tidak terpisah dari induknya. Nah, tangganya sudah jadi. Sekarang tinggal didirikan. Dan ternyata beratnya lumayan juga, bosku. Padahal tinggi tangga ini hanya sekitar 8 meter saja. Untuk memastikan tangga ini benar-benar aman ketika dilewati, saya mulai naik di bagian tengahnya dan memasang 2 balok penahan. Kemudian saya ikat. Begitupun di bagian atas. Setelah dirasa kuat, tali saya turunkan dan mulai menarik balok ke atas. Balok ini akan saya gunakan sebagai landasan untuk membuat pijakan. Lalu saya paku. Kemudian beberapa batang bambu saya naikkan sebagai pijakannya. Lalu diikat lagi, bosku. Pijakan pertama sudah jadi. Selanjutnya saya memasang anak tangga dari balok kayu untuk naik lebih tinggi dan membuat landasan yang kedua. Jujur saja, bosku, di sini saya mulai merasa sedikit takut. Itulah mengapa semakin banyak bambu yang saya gunakan sebagai pijakan. Begitupun dengan ikatan yang semakin kuat. Padahal ini baru di pertengahan pohon. Beberapa anak tangga saya pasang lagi, karena untuk sampai ke dahan pembuatan rangka masih lumayan tinggi. Kemudian memasang landasan dan membuat pijakan yang ketiga. Nah, 3 pijakan sudah jadi, bosku. Sekarang katrol saya pasang untuk mempermudah proses pengambilan kayu dari bawah. Karena yang akan saya naikkan adalah balok untuk rumah pohonnya. Tali saya turunkan lagi. Kemudian satu persatu balok saya tarik ke atas. Wah, katrolnya berfungsi dengan baik, bosku. Untuk sementara, sebagian balok sudah berada di atas. Tapi karena hari sudah sore, jadi pembuatan rangka akan saya kerjakan besok saja. Keesokan harinya, saya kembali ke lokasi untuk melanjutkan pembuatan rumah pohon. Kali ini, saya memakai harness sebagai pengaman untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Karena pekerjaan hari ini akan semakin susah dan semakin tinggi.
Setelah memastikan pengaman terpasang dengan baik, saya mulai naik dan akan membuat landasan rangka utama. Tali pengaman saya ikat dulu. Kemudian memasang balok pertama. Di balok pertama ini pemasangannya adalah yang paling susah karena kayunya lumayan berat sehingga harus dibantu kameramen bosku. Setelah terpaku ke batang pohon, bagian tengahnya saya beri penopang seperti ini. Kemudian memasang balok kedua. Ini balok yang ketiga. Di balok yang keempat ini lagi-lagi saya masih harus dibantu kameramen. Ternyata untuk mewujudkan sebuah cita-cita yang diperlukan bukan hanya niat saja, tapi butuh perjuangan dan kerja keras juga bosku. Sebagian rangka sudah terpasang. Sekarang saya turun untuk memasang beberapa balok penopang. Jika sudah ada penopang seperti ini, setidaknya saya merasa sedikit aman ketika memasang rangka selanjutnya. Satu persatu balok saya pasang lagi. Memang pemasangan kali ini sudah tidak terlalu rumit, tapi medannya sedikit es krim. Apalagi ketika memaku balok yang berada di pinggir bosku. Namun seiring waktu berjalan, akhirnya rangkanya terpasang juga. Sekarang saya akan menambahkan balok penopang lagi. Penopang ini harus terpasang dengan kuat supaya mampu menahan beban rumah pohon nanti. Setelah penopang terpasang, bagian yang terlalu panjang saya potong. Nah, rangka utama sudah jadi, tinggal memasang papan sebagai alasnya. Katrolnya saya pindahkan di bagian atas untuk menarik papan. Kemudian saya menggunakan tali yang lebih panjang untuk menariknya. Pekerjaan ini cukup menguras tenaga karena ada banyak papan yang harus ditarik. Dan akhirnya semua papan sudah berada di atas. Saya pun sudah kelelahan bosku. Jadi pemasangan alas akan saya kerjakan besok saja. Entah ini adalah hari yang keberapa. Yang jelas papan yang saya naikkan kemarin akan saya pasang. Di sini saya tidak akan terlalu banyak bercerita karena memasang papan cuma dipaku saja bosku. Dan jika ada yang akan terpasang ke dahan kayu, tinggal dilubangi mengikuti bentuk dahan agar bisa pas jika dimasukkan seperti ini. Kemudian dipaku lagi. Sedangkan papan yang saya potong ini akan terpasang di bagian pintu. Lebar pintunya sendiri sekitar 50 cm. Jadi ada 3 lembar papan yang saya potong. Dan ini adalah pemasangan papan yang terakhir. Wah, alasnya sudah jadi bosku. Tapi sepertinya saya harus membuat tangga lagi untuk naik ke sini. Proses pembuatan tangga ini terbilang cepat dan mudah karena tingginya cuma 2 meter dan hanya memakai 5 anak tangga saja. Nah, tangganya sudah jadi, sekarang tinggal dipasang. Di bagian bawah dan atasnya saya paku agar tidak bergeser ketika dinaiki nanti. Setelah tangga terpasang, pintunya saya buat dari sisa potongan alas tadi. Kemudian memasang engsel menggunakan bor yang berteknologi tinggi. Bor ini tidak memakai kabel, jadi bisa digunakan di mana saja bosku. Sekarang pintunya tinggal dipasang. Wah, pintunya terpasang dengan hakiki. Sebelum melanjutkan pekerjaan yang lain, dahan kayu yang berukuran kecil dan menghalangi pandangan akan saya bersihkan dulu. Tapi tenang saja bosku, meskipun dahan ini saya potong, itu tidak akan membuat pohon ini mati. Dan saya juga sedikit mengklarifikasi bahwa sebelum proyek ini saya kerjakan, saya sudah meminta izin kepada yang punya lahan dan pohon. Jadi beliau yang saya temani bercerita ini adalah paman yang sudah saya anggap seperti orang tuaku sendiri. Jika beliau tidak mengiyakan, maka saya tidak akan sampai di tahap ini. Wah, lihat bosku, setelah dahannya dibersihkan, rumah pohon kita sudah mulai ada penampakan. Sekarang mari kita ke proses selanjutnya, yaitu membuat pagar dengan model minimalis.
Selain sebagai pengaman, pagar ini juga akan mempergagah tampilan rumah pohon jika dilihat dari kejauhan nanti. Setelah pagarnya jadi, sekarang tinggal dipasang. Pagar ini harus terpasang dengan kuat. Jadi selain di bagian bawah, bagian tengahnya juga saya paku ke dahan pohon. Model seperti ini memang terlihat gagah, tapi di bagian samping dan belakang saya tidak akan membuat model yang sama karena prosesnya sangat lama dan memakai banyak balok kayu. Jadi saya buat dengan model yang simpel saja. Namun masalah kuat tetap saya utamakan, bosku. Nah, di semua sisi rumah pohon sudah diberi pagar. Tahap selanjutnya adalah membuat rangka tempat tidur dan juga dapur. Setiap pertemuan balok saya rapatkan, kemudian diberi paku. Sedangkan dua balok di bagian atas ini adalah kuda-kudanya. Kemudian dipaku lagi, bosku. Agar rangkanya kuat, di setiap sudut tiang saya beri siku seperti ini. Nah, rangka pertama sudah jadi. Di rangka yang kedua modelnya sedikit berbeda, karena ada kuda-kuda kecil di bagian samping kanan yang saya pasang. Sedangkan di rangka yang ketiga, lebarnya hanya 1/2 bagian dari rangka yang kedua. Setelah ketiga rangka jadi, sekarang tinggal didirikan. Di bagian bawah tiang saya paku ke pagar agar rangkanya tidak terjatuh. Kemudian dua rangka selanjutnya juga saya dirikan. Kali ini tiangnya harus dipaku di bagian bawah. Setelah berdiri, balok pengikat rangkanya saya pasang. Kemudian saya bersiku lagi supaya rangkanya benar-benar kuat ketika saya naik untuk memasang rangka atap. Wah, ini sudah kuat, bosku. Sekarang balok untuk rangka atap saya pasang. Dan ini adalah lapisan pertama yang biasa disebut gording. Sedangkan balok yang berada di atas gording ini disebut kasau atau ring atap. Di atas balok inilah atapnya akan terpaku. Setelah rangkanya jadi, atapnya langsung saya naikkan. Dan untuk atapnya sendiri, daun rumbia masih menjadi pilihan. Meskipun umurnya jauh lebih pendek dibanding menggunakan seng, tapi masalah meredam panas, jenis atap ini sedikit lebih baik. Harganya pun sangat murah. Bahkan kemarin saya membelinya cuma dengan harga 10.000 per lembar. Sebelum atap dipasang, di bagian samping saya beri lisplang sekaligus penahan atap pertama. Kemudian satu persatu atap saya pasang. Selama saya membuat rumah pohon ini, matahari selalu bersinar sepanjang hari. Dan itu membuat kulitku yang tadinya coklat biasa menjadi coklat tua. Sehingga sangat sulit membedakan yang mana kulit dan yang mana daun rumbia. Karena warnanya terlihat mirip, bosku. Setelah kanan dan kiri atap terpaku, pertemuannya saya tutup menggunakan karet berwarna hitam. Bagian ini biasa disebut nok atap atau bubungan. Dan bagian yang tidak kalah penting adalah merapikan tampilan atap dengan memasang lisplan di bagian depan seperti ini. Wah, atapnya sudah terpasang, bosku. Sekarang sudah memasuki tahap pemasangan dinding. Dinding ini harus dibuat rapat supaya tampias air hujan tidak bisa masuk melalui celah antar papan. Kemudian mengerjakan rangka dinding bagian depannya. Bagian ini memakai banyak balok kayu karena ada pintu dan jendela yang akan terpasang nanti. Setelah rangkanya jadi, satu persatu dinding ditempel dan dipaku. Meskipun cuma dinding, saya berusaha membuatnya lebih baik dengan menutup semua celahnya, sekalipun itu berada di sudut yang sangat sempit. Nah, sekarang saya akan membuat pintu dengan membuat rangkanya terlebih dulu. Setiap sudut rangka harus terpaku dengan kuat. Kemudian ditutup menggunakan 3 lembar papan kayu. Setelah pintunya jadi, rangka jendelanya saya buat seperti rangka pintu tadi. Namun ukurannya sedikit kecil dan penutupnya adalah plastik. Kemudian dikencangkan memakai klip tembak. Nah, pintu dan jendelanya sudah jadi, bosku. Sekarang tinggal dipasang menggunakan bor ke balok dinding seperti ini. Kemudian pengunci pintu juga saya pasang di bagian luar.
Wah, untuk ukurannya sudah sangat pas sekali. Selanjutnya, daun jendelanya juga saya pasang. Kali ini engselnya berada di atas. Dan terakhir, kayu kecil saya pasang sebagai penahan jendela ketika dibuka, atau biasa disebut hak angin. Dan akhirnya bagian yang paling susah selesai juga, bosku. Sekarang tinggal memasang dinding di bagian samping. Satu persatu papan dipasang sampai ke atas. Kemudian diberi paku. Setiap memasang satu lembar papan, pastinya beban rumah pohon juga akan semakin bertambah. Rasa khawatir akan roboh itu sudah pasti ada. Tapi semoga saja itu tidak terjadi, bosku. Dan alhamdulillah pemasangan dinding rampung juga. Sekarang saya bergeser ke area dapur untuk membuat tempat tungku masak. Sisa potongan papan dinding tadi saya buat berbentuk kotak seperti ini. Kemudian bagian bawahnya saya beri 3 lembar papan. Setelah jadi seperti ini tinggal diisi pasir. Namun untuk mendapatkannya saya harus ke pinggir sungai. Saya tidak akan mengambil terlalu banyak karena beratnya lumayan dan lokasi pengambilannya juga cukup jauh dari rumah pohon. Setelah sampai di atas, pasirnya langsung dituangkan. Kemudian membuat tungku masak dari 3 batu kecil seperti ini. Nah, tungku masaknya sudah jadi. Tapi ini bukanlah pekerjaan yang terakhir. Saya masih harus membuat tempat menyimpan bumbu dari 2 lembar papan di bagian atas. Kemudian bergeser ke bagian depan untuk membuat meja. Meja ini nantinya akan menjadi tempat makan ataupun tempat santai sambil menikmati pemandangan dari atas sini. Setelah mejanya jadi, pekerjaan terakhir adalah membuat kursi. Ini adalah bahan-bahan yang saya butuhkan. 2 potongan kayu yang sudah diberi lubang dikompakkan. Jika sudah seperti ini, tidak perlu dipaku lagi karena saya rasa ini sudah kuat. Yang harus dipaku itu adalah papan yang berada di atasnya. Kemudian papan berukuran kecil ditempel dan dipaku sebagai kaki kursinya. Dan begitu seterusnya hingga keempat kakinya terpasang. Lihatlah kursi ini, bosku. Meskipun kecil tapi masalah kuat, tidak usah diragukan lagi. Dan sekarang semua pekerjaan selesai juga. Itu tandanya rumah pohon kita sudah 100% jadi. Dan mari kita lihat hasil akhirnya. Wah, lihat bosku. Inilah hasil dari 35 hari perjuangan yang begitu melelahkan. Dan akhirnya cita-cita masa kecilku sudah berhasil terwujud. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa sesuatu yang ingin dicapai jika dikerjakan dengan sungguh-sungguh, insya Allah bisa tercapai, bosku. Setelah rumah pohon jadi, berbagai barang perlengkapan sudah saya ambil dan saya bawa ke atas rumah pohon. Mulai dari peralatan memasak, juga berbagai jenis bumbu dan perlengkapan dapur lainnya. Kemudian masuk ke area kamar untuk memasang tikar. Tikar ini akan menjadi alas yang nyaman dipakai beristirahat jika sewaktu-waktu saya bermalam di sini. Dan perlengkapan lain yang tidak kalah penting seperti lampu penerangan, power bank, dan juga senter sudah saya siapkan. Sedangkan isi dari sarung yang saya bawa tadi adalah bantal. Nah, sekarang semuanya sudah siap dan itu tandanya petualangan di alam liar akan segera kita mulai, bosku. Rencananya sore ini saya akan berangkat memasang perangkap ikan. Maka dari itu saya akan ke pondok yang pernah saya buat 3 bulan yang lalu untuk mengambil perangkapnya. Wah, pondoknya masih kuat, bosku. Namun saya tidak akan berlama-lama di sini karena tujuan saya hanyalah mengambil perangkap. Perangkap ini akan saya pasang di sungai yang lumayan jauh dari kampung. Nah, sekarang saya sudah sampai dan begini penampakan sungainya, bosku. Perangkap pertama akan saya pasang di sini. Wah, ternyata lumpurnya lumayan dalam. Setelah menemukan posisi yang baik, 2 kayu kecil saya ambil. Lalu saya tancapkan ke lumpur sebagai penahan. Kemudian di bagian sampingnya saya tutup ranting kayu.
Lokasi yang sempit seperti ini memang sangat cocok untuk memasang perangkap ikan, karena untuk menutup bagian sampingnya tidak membutuhkan waktu yang lama. Dan untuk pemasangan kali ini, saya sama sekali tidak memakai umpan. Perangkap ikan pertama sudah terpasang. Sekarang saya akan memasang perangkap yang kedua di lokasi yang berbeda. Untuk lokasinya sendiri berada di pertigaan sungai seperti ini. Wah, lihat bosku, di bawah sana sudah ada ikan gabus yang terlihat. Seakan-akan beliau sudah lama menunggu kehadiranku. Sekarang mari kita turun untuk memasang perangkapnya. Pemasangan perangkap kedua ini sama seperti yang pertama tadi. Hanya saja di pertigaan sungai ini bagian samping yang harus ditutup cukup lebar, sehingga membutuhkan banyak daun rumbia seperti ini. Setelah perangkap kedua terpasang, saya pun bergegas naik. Dan untuk mengantisipasi boncos yang berlebihan, saya juga akan memasang pancing di sepanjang sungai ini. Untuk umpannya sendiri, saya menggunakan katak kecil seperti ini. Setelah umpan terpasang, pancing pertama dan kedua saya tancapkan tidak jauh dari lokasi perangkap ikan. Ini pancing yang ketiga, pancing keempat di sini, pancing kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, dan seterusnya. Di sepanjang sungai ini ikannya masih sangat melimpah karena PLN berjalan dilarang keras masuk ke area ini. Dan ini adalah pancing ke-20 atau pancing yang terakhir. Sekarang saya mau pulang dulu dan akan mengeceknya besok saja bosku. Suara kicauan burung mengawali pagi yang cerah ini. Dan saya sudah kembali ke sungai untuk mengecek hasil perangkap dan pancing kemarin. Semoga saja cerita boncos tidak ada pada perangkap pertama ini bosku. Setelah turun ke sungai, kayu penahannya saya lepaskan dulu. Dan alhamdulillah bisa Anda lihat sendiri, di perangkap pertama ini berhasil mendapatkan lumayan banyak. Ada 3 jenis ikan yang berhasil masuk. Ikan nilem adalah yang paling banyak. Kemudian disusul ikan sepat dan juga ikan betok babon. Lihat bosku, ini adalah pertama kalinya saya mendapatkan ikan betok berukuran seperti ini. Satu persatu ikan saya amankan dulu. Kemudian lanjut mengecek perangkap yang kedua. Semoga saja perangkap kedua ini bernasib sama seperti perangkap pertama tadi. Namun apalah daya, setelah perangkap diangkat, hanya ada beberapa ekor ikan kecil yang berhasil didapat. Mungkin ikan yang lain takut masuk ke perangkap ini karena sudah ada ikan sapu-sapu yang berada di dalam. Ikan ini tidak dimakan, jadi saya buang saja. Sementara ikan yang akan saya ambil hanya 3 ekor saja, 2 ikan nilem dan 1 ikan lohan. Meskipun dapat sedikit, tetap harus bersyukur bosku. Untuk ikan yang masih kecil saya lepaskan lagi. Kemudian lanjut mengecek pancing. Di pancing pertama dan kedua belum ada hasil. Pancing ketiga juga sama. Di pancing keempat ini kata kameramen berhasil dimakan ikan. Dan saat diangkat ternyata ikan gabus bosku. Namun ukurannya masih bocil, jadi saya lepaskan lagi. Pancing kelima nihil. Dan barulah di pancing keenam ini seekor ikan gabus kembali didapat. Kali ini tidak akan saya lepaskan lagi karena ukurannya sudah masuk kategori babon. Alhamdulillah, mantap bosku. Pancing ke-7 kembali boncos. Di pancing ke-8 sudah ada ikan lele yang mengamuk dan terlilit di ranting kayu. Namun saat saya angkat ikannya malah lepas lagi bosku. Sangat disayangkan sekali, padahal ukurannya tadi sebesar paha orang dewasa. Di pancing selanjutnya senarnya sudah tegang sekali. Dan setelah diangkat, ternyata ikan gabus berukuran sedang berhasil tersangkut di kail. Alhamdulillah, mantap bosku. Ikannya saya amankan dulu. Untuk sisa pancing yang lain, sebagian umpan dihabiskan, tapi tidak mendapatkan apa-apa. Dan tibalah saya di pancing yang terakhir. Wah, di pancing terakhir ini berhasil menggantikan ikan yang lepas tadi. Bagaimana tidak? Seekor ikan lele berhasil landing dengan sempurna. Alhamdulillah, mantap bosku.
dapat sedikit saja saya sudah sangat bersyukur. Apalagi kalau dapat sebanyak ini. Sekarang saya mau pulang dulu dan akan mengolah hasil buruan di rumah pohon. Setelah sampai di atas, saya menyimpan tas kemudian lanjut menyalakan api. Dan ini adalah pertama kalinya saya akan mengolah makanan di rumah pohon. Setelah apinya besar, saya memasak nasi dulu. Wah, sepertinya nasinya sudah matang bosku. Sekarang tinggal diangkat. Kemudian wajan dan minyak saya naikkan, karena ikannya akan kita goreng dulu. Jadi ikan yang saya olah ini hanya sebagian saja, dan sebagian lagi untuk keluarga di rumah. Tidak berselang lama, sebagian ikan sudah matang. Sekarang tinggal diangkat, kemudian lanjut menggoreng sisanya. Sambil menunggu semua ikannya matang, bumbunya akan saya haluskan dulu. Nah, ini sudah halus bosku. Sementara itu ikannya sedikit hancur. Namun ini adalah pertanda bahwa ikannya matang dengan sempurna. Setelah ikan diangkat, bumbu yang sudah halus ditumis dulu. Lalu diberi sedikit air, serai geprek, garam, dan asam jawa muda sebagai pengecutnya. Untuk memperkental kuahnya, saya juga menambahkan santan kara. Kemudian diaduk sampai semua bumbunya menyatu. Dan masuklah ikan yang sudah digoreng tadi bosku. Sekarang tinggal menunggu masakannya matang. Karena apinya besar jadi kuahnya cepat mendidih. Sekarang kita tes rasa dulu. Ini sudah benar-benar matang bosku. Sekarang tinggal diangkat dan dihidangkan. Wah, dari tampilannya ini terlihat sangat enak. Namun seenak apapun makanan yang akan kita makan, jangan lupa cuci tangan dan berdoa terlebih dulu. Dan mari kita makan bosku. Wah, rasa ikan dan kuahnya betul-betul menyatu, sehingga kami berdua pun makan dengan lahap. Dan jika didasari rasa syukur serta tidak adanya angsuran koperasi, maka makanan apapun yang kita makan akan terasa nikmat. Ditambah lagi, makan sambil menikmati pemandangan dari atas rumah pohon membuat selera makan kami bertambah 3 kali lipat. Setelah makan, jangan lupa minum dan tetaplah mengucap syukur. Kemudian piring makan saya bereskan dulu. Wah, ternyata hari sudah siang. Mungkin beristirahat sebentar adalah hal yang baik sebelum melanjutkan petualangan selanjutnya. Sekarang saya mau tidur dulu bosku. Baru tertidur beberapa menit saja, saya pun terbangun karena kepanasan. Tidur siang di sini hanya akan membuat saya menjadi matang. Lebih baik saya bersiap-siap untuk berburu bahan makanan di alam liar lagi. Kebetulan juga saya mempunyai katapel yang sudah tersimpan sejak lama. Wah, tunggu dulu. Sepertinya itu pohon kelapa bosku. Siang-siang seperti ini memang sangat pas jika minum air kelapa muda. Kalau masalah memanjat pohon kelapa, tidak usah diragukan lagi. Jangankan siang, malam pun saya biasa panen di kebunku sendiri. Tapi sepertinya saya harus kembali turun bosku, karena pohonnya ini berlumut dan semutnya lumayan banyak. Untuk sementara, saya naik di pohon yang ada di sampingnya saja. Setelah sampai di atas, buahnya akan saya ambil memakai galah. Tidak usah terlalu banyak, sepertinya 5 biji sudah cukup bosku. Sekarang saya turun dulu. Setelah sampai di bawah, satu persatu buah saya kumpulkan. Kemudian langsung saya buka.
Dan ternyata ini sudah lumayan tua bosku. Sekarang mari kita coba. Rasanya manis dan sangat segar sekali. Sekarang saya lanjut minum dulu, karena sedari tadi kameramen dan yang punya pohon kelapa sudah kehausan bosku. Setelah menghilangkan dahaga, daging kelapanya saya ambil, karena ini juga bisa dijadikan bahan makanan. Kemudian lanjut untuk berburu burung-burung liar di area persawahan. Sebelum berburu, saya mengumpulkan batu-batu kecil sebagai peluru katapel. Wah, lihat bosku, segerombolan burung pipit sudah mulai terlihat dan terbang ke arah perkebunan jagung. Namun burung kali ini terlalu liar. Beliau tidak mau diam dan terus berpindah-pindah posisi. Wah, lihat bosku, ada 2 ekor yang tertinggal dari rombongannya. Ini kesempatan yang bagus. Saya kembali mengendap-endap dan bersiap-siap untuk menembak. Dan ternyata tidak kena bosku. Bahkan selembar bulunya pun tidak ada yang jatuh. Saya kembali mencari target dan beberapa kali melepaskan tembakan. Namun tidak ada seekor pun yang berhasil saya dapat. Burung-burung itu malah semakin masuk ke dalam perkebunan jagung. Jika mengandalkan hasil katapel, mungkin sampai sore tidak akan ada bahan makanan yang bisa didapat. Untung saja tidak jauh dari lokasi tadi saya bertemu paman yang baru saja memanen jagung. Dan katanya masih banyak yang tersisa karena tidak masuk ukuran untuk dijual. Ini namanya rezeki nomplok bosku. Sekarang buahnya saya ambil. Tapi meskipun jagung ini gratis, saya juga tahu diri dengan tidak mengambil semuanya. Yang saya ambil hanya 12 biji saja. Bahkan ini sudah lebih dari cukup. Buahnya saya masukkan ke dalam tas agar mudah saat dibawa. Dan jangan lupa, terima kasih banyak paman. Sekarang petualangan saya lanjutkan kembali menuju sungai kecil yang berada di areal persawahan untuk mencari kerang kijing. Nah, sungai kecil dan berlumpur seperti ini adalah habitat kerang yang saya cari. Setelah turun ke sungai, saya mulai meraba lumpur di sekitarku. Dan alhamdulillah dapat bosku. Di kampung saya, kerang ini dinamakan bajak-bajak. Kerang ini berkembang biak secara invasif. Makanya di sungai ini jumlahnya begitu banyak. Lihat bosku, 1 kali meraba saja, kadang 2 atau 3 biji yang saya dapat. Supaya cepat banyak, saya dibantu kameramen untuk mengumpulkannya. Sekitar 1 jam mencari, kerang kijingnya sudah terkumpul banyak bosku. Tapi saya tidak akan langsung pulang karena di sungai ini ditumbuhi banyak kangkung liar. Sayang sekali bosku kalau dibiarkan begitu saja. Jadi saya ambil sedikit. Nah, sepertinya ini sudah cukup. Sekarang saya mau pulang dulu dan akan kembali mengolahnya di rumah pohon. Sekalian bermalam di sana. Wah, sepertinya sapi liar ini mengira saya membawa rumput bosku. Sesampainya di rumah pohon, saya berganti pakaian dulu. Kemudian bergegas ke area dapur untuk mengolah hasil buruan. Seperti biasa, sebelum mengolah makanan, apinya harus dinyalakan dulu. Lalu panci yang berisi kerang kijing saya naikkan. Jadi sore ini saya akan mengolah makanan yang belum pernah saya buat sebelumnya, yaitu membuat pepes kerang bakar. Dan kelapa ini adalah salah satu bahan utama selain kerang kijing tadi. Kemudian sedikit lengkuas juga dibutuhkan. Entah fungsinya apa, yang jelas ini cuma saran dari sang mertua. Nah, kalau kunyit ini tentu saja akan membuat makanannya berwarna kuning bosku. Setelah semua bahannya diparut, kerang yang direbus tadi sudah terbuka lebar. Sekarang tinggal diangkat. Kemudian isi atau dagingnya dipisah dari cangkangnya. Mengolah kerang seperti ini memang sedikit lama, karena setelah dipisah, isinya harus kembali dibelah untuk mengeluarkan sisa lumpur yang berada di bagian dalam. Dan setelah semuanya beres, sekarang tinggal dicuci hingga benar-benar bersih. Kemudian dicampur bersama bahan yang sudah diparut tadi. Sedikit garam juga saya tambahkan. Biar apa bosku? Ya, biar ada rasa asinnya.
Setelah mengalami pengadukan, potongan daun pisang disiapkan sebagai pembungkus alami. Selain ramah lingkungan, daun pisang mengandung polifenol yang dapat terserap oleh makanan. Polifenol adalah sejenis antioksidan yang sangat baik untuk kesehatan tubuh. Kemudian kedua sisinya dilipat ke dalam dan ditusuk seperti ini. Wah, sepertinya sebentar lagi malam akan datang. Jadi lampu penerangan saya hidupkan dulu. Kemudian lanjut membungkus makanan yang masih tersisa. Nah, semuanya sudah terbungkus. Sekarang tinggal dibakar di atas bara api. Sambil menunggu pepes bakarnya matang, kangkung liar tadi akan saya olah bersama dengan jagung pemberian paman. Kangkungnya saya potong kecil-kecil dulu. Kemudian satu persatu jagung saya buka. Tidak usah terlalu banyak, 3 biji sudah cukup. Lalu dipotong kecil-kecil juga. Wah, sepertinya pepes bakarnya sudah matang, bosku. Sekarang tinggal diangkat. Kemudian lanjut mengolah kangkung dan jagung tadi. Bawang merah dan bawang putih saya tumis terlebih dulu. Jika sudah beraroma harum, saya tambahkan sedikit air. Lalu masuklah potongan jagung tadi. Tidak butuh waktu yang lama, jagungnya sudah matang. Sekarang tinggal memasukkan kangkungnya saja. Kemudian diaduk sampai layu. Sebelum diangkat, saya juga menambahkan sedikit garam. Biar apa, bosku? Ya, biar rasanya mantap. Dan setelah berjuang dari sore sampai malam, akhirnya semua masakan sudah siap dihidangkan. Dan ini dia, pepes kerang bakar bersama sayur abal-abal buatan Acos Dain Tojeng. Sebelum makan, cuci tangan dan berdoalah terlebih dulu. Dan mari kita makan, bosku. Rasa sayur jagungnya begitu manis. Mungkin karena jagung ini adalah jagung gratis dan baru dipetik tadi sore. Lalu bagaimana dengan pepes kerang bakarnya? Wah, rasanya sedikit alot, bosku. Namun karena tercampur dengan kelapa, jadinya tetap gurih. Ditambah lagi aroma khas dari lengkuasnya membuat pepes ini semakin mantap. Dan yang pasti kami berdua makan dengan lahap. Tidak terasa makananku sudah habis, bosku. Sekarang saya minum dulu. Kemudian membereskan piring bekas makan. Setelah makan, saya lanjut membuat kopi untuk dinikmati bersantai. Karena malam masih begitu panjang. Sekarang mari kita coba. Nikmat sekali kopi ini, bosku. Di sini kami berdua berbincang-bincang sambil sesekali menyeruput kopi yang masih panas. Menurut saya bersantai di malam hari seperti ini lebih baik dibandingkan siang karena udaranya sangat sejuk sekali. Hanya saja di tengah perbincangan kami ada suara aneh yang membuat kami terdiam. Mungkin suara tadi hanyalah suara burung, bosku. Dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan kopiku yang cepat habis. Begadang juga tidak terlalu baik untuk kesehatan. Jadi saya akan bersiap-siap untuk beristirahat. Selamat malam dan sampai jumpa besok pagi, bosku. Pagi telah kembali, saya pun dibangunkan oleh burung yang sudah bangun lebih dulu. Pagi ini ada banyak sekali agenda yang sudah tersusun rapi dan akan saya kerjakan. Tapi untuk memulai semua itu, sepertinya saya harus sarapan dulu. Karena saya dari tadi perutku sudah berbunyi, bosku. Untung saja jagung kemarin masih ada yang tersisa. Jagung ini akan saya jadikan sarapan pagi dengan cara dibakar. Setelah menyalakan api, saya juga merebus air untuk digunakan menyeduh kopi. Sambil menunggu jagungnya dibakar, saya ingin sedikit bercerita tentang masalah video ini yang terlalu lama baru diposting.
Pengerjaan rumah pohon ini sendiri saya kerjakan sekitar 35 hari. Itu belum termasuk editing yang memakan waktu cukup lama. Dan itulah yang menjadi alasan kenapa videonya baru jadi sekarang. Tapi semoga saja pembuatan video selanjutnya tidak selama proses video ini, bosku. Wah, sepertinya jagungnya sudah matang. Sekarang tinggal diangkat dan sudah siap untuk dinikmati. Meskipun cuma jagung bakar, berdoa tetap saya lakukan sebagai bentuk rasa syukur. Sekarang mari kita coba. Untuk rasanya masih sangat manis, bosku. Lalu bagaimana dengan kopinya? Wah, perpaduan kopi panas dan jagung bakar ini begitu mantap, sehingga membuat mulut kami tidak ingin berhenti mengunyah. Dan sepertinya video sarapan pagi ini akan menjadi penutup perjumpaan kita. Terima kasih banyak buat yang sudah menonton dan mendukung channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.